Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya itu semua karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan datang menyembah Engkau. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Beracarailah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu, kami jemaat-Mu Tuhan, siap untuk melayani akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita tinggalkan segala kesalahan kita tinggalkan segala dosa kita bawa ke dalam kaki salib Tuhan. Kita letakkan segala pelanggaran kita di bawah kaki salib Tuhan. Agar Tuhan, saat ini kita datang menyembah Dia, kita datang sujud mengagungkan Dia. Hanya nama Tuhan yang boleh dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, 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 haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Ajaib Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau datang kepada-Mu. Kami kan mau namaku di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Walau Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berhati. Perhatikan bau namaku di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Perhatikanlah bunga-bunga di ladang,
Besar kau Allah kami Tuhan. Selamanya besar Tuhan dan selamanya ajaib. Saatnya kami mau bersorak, kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau melompat bersorak-sorak kemuliaan nama Tuhan. Dan siap dengan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Katakan juga segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami mau bersorak.
glory, 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 glory. Terima kasih buat lawatanmu hari ini, Bapa. Terima kasih. Haleluya. Kami lebih menikmatimu Tuhan pada pagi hari. Kami mau lebih dalam kehadiran kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang layak kami sembah. Glory. Thank you Jesus. Tuhan, kita katakan kemana kami mencari kasih sejati Tuhan, hanya di dalam Tuhan. Kemana kami berseru saat badai datang menerpa, hanya di dalam Engkau Bapa. Haleluya. Manakah kami mencari
kita dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu ini pengakuan kami Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami tidak dapat berjalan tanpa Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat. Haleluya, semua katakan kami perlu. Kami perlu. Haleluya, yang butuh Tuhan yang baik katakan. Kami akan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan dengan iman, kita butuh Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di tempat ini. Kami yang bersatu menyatakan di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami luaskan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sendiri. Kami tidak akan melewatkan kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami datang meletakkan setiap keakuan kami di hadapan Tuhan. Dan kami berkata kami tidak mampu apa-apa tanpa Tuhan. Kalau kami hidup sampai saat ini semua karena Tuhan. Kalau kami kuat semua karena Tuhan. Bahkan ketika kami diberkati saat ini semua karena berkat-berkat Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan apa-apa dalam kehidupan kami. Semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan beracara bagi kami. Kami sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hamba firman-Mu yang terbatas berkata-kata Tuhan. Bahkan semua kami yang mendengar terbatas untuk memahami. Tapi Roh Kudus adalah guru besar kami yang akan mengajar kami, menuntun kami pada seluruh kebenaran Tuhan. Kami serahkan Tuhan kebenaran firman ini ke dalam tangan Tuhan. Jadilah seturut mau dan kehendak Tuhan. Kami siap belajar dari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk kemurahan Tuhan yang saya alami secara pribadi, dan terima kasih untuk kepercayaan yang luar biasa yang diberikan pada saya saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya belajar, kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Terima kasih pada keluarga hamba Tuhan yang sudah mempercayakan saya untuk melayani pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, satu hal yang luar biasa kalau kita kembali
mempelajari apa yang terjadi ke belakang tentang ketika pertama kali gereja mula-mula itu dilawat Tuhan secara luar biasa. Banyak orang berkata pada saat itu, saudara, mereka itu sedang mabuk. Saudara bisa pelajari itu dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, mereka itu mabuk dikatakan. Tetapi saudara, sekali lagi berangkat dari kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar bagi beberapa saudara yang hadir pada malam hari tadi malam, bahwa segala sesuatu yang mungkin merupakan kebodohan ya, bagi manusia, itu ternyata Tuhan pakai untuk satu rencananya yang luar biasa. Jadi mari hari-hari ini saudara, kita tidak akan terus mendengarkan apa kata orang, tetapi kita belajar dari firman Tuhan. Kita tidak hidup dari kata orang tentang kita, tetapi kita hidup dari apa kata Tuhan tentang kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari saya akan mengajak kita untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Injil Yohanes pasalnya ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Injil Yohanes pasalnya ke-15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8 berkata demikian. Judul perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di dalam aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika pertama kali saudara saya masuk sekaligus dalam organisasi gereja ini, saya kemudian belajar dan terus belajar sampai akhirnya dalam satu ketika saya ditempatkan dalam satu tempat pelayanan. Waktu itu saya praktek. Saya kemudian saudara mencoba mencari tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan dulu. Ternyata saudara, saya berjumpa dengan orang-orang tua yang menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan, bahwa ketika mereka dalam satu persekutuan, dikatakan bahwa orang-orang pada saat itu melihat api sedang membakar satu rumah. Rumah itu orang lihat saudara terbakar dan orang kumpul air pada saat itu. Mereka mau siram itu rumah karena mereka berkata di sana ada kebakaran. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat saudara, mereka melihat bahwa ternyata yang ada di dalam adalah orang yang baik-baik saja, itu sedang berdoa. Itu pengalaman pertama saudara. Kemudian dalam satu kesempatan saya berjumpa dengan salah seorang pionir gereja Pantekosta, itu yang merupakan salah satu penggerak gereja di Toraja saudara. Saya jumpa di daerah Rambakulu, Sulawesi Selatan. Saya coba tanya pengalaman yang opa dulu seperti apa. Jadi mereka berkata bahwa dulu ya, kami ibadah itu, yang pimpin pujian itu hilang, tidak kelihatan. Yang tinggal ditahu ada suaranya di depan ya. Yang ada di altar itu adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Orang tinggal dengar saja, ada suara di sana, orangnya masih ada. Tapi kita lihat apa yang terjadi hari-hari ini saudara. Ada begitu banyak kepentingan yang bahkan sudah masuk sampai di dalam gereja. Ada perpecahan terjadi di mana-mana. Dan bahkan kita melihat bahwa sepertinya tidak ada kuasa lagi dalam tubuh gereja. Tetapi apakah seperti itu saudara? Ternyata tidak. Kita sama-sama imani dan percaya bahwa Tuhan itu masih sama, dan kuasa Tuhan itu masih sama, mujizat Tuhan itu masih sama sampai pada saat ini. Saudara, saya mau katakan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada aliran kuasa Roh Kudus begitu kuat mengalir di tempat ini saudara.
Saudara, sepanjang ibadah saudara, air mata saya terus mengalir. Saya bukan sedih saudara, tapi saya bersuka cita. Saya sangat bersuka cita saudara. Bahkan sepertinya saya rasa sepertinya saya dalam posisi cinta mula-mula. Dan saya mau katakan saudara, kalau kita tidak pelihara ini, bisa saja kaki dia itu terangkat dan pindah. Tapi saya percaya di tempat ini ada orang-orang yang terus akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan terus menjaga api kemuliaan Tuhan itu tetap tinggal di tempat ini. Saudara, hari ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul buah sebagai identitas. Tentunya kalau kita mengusahakan sesuatu, dalam hal ini saudara menanam sesuatu, yang kita inginkan adalah hasil. Yang kita inginkan adalah buah. Kita tidak berharap menanam sesuatu yang kita sukai dan kemudian terus hidup saja saudara, tidak ada hasil yang kita dapatkan. Kita menginginkan kalau kita tanam mangga misalnya, itu berbuah, kemudian bertumbuh dan berbuah, kita bisa nikmati hasilnya. Atau mungkin tanam durian, atau tanaman-tanaman yang lain, kita rindu saudara, supaya ada hasil yang kita dapat. Tetapi kadang juga saudara ada yang akhirnya tidak memberikan hasil. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa-apa saja yang dapat kita temukan sehingga tidak menghasilkan buah. Karena kalau berbicara tentang saudara hati, kita berbicara tentang kondisi tanah, maka kita sedang berbicara tentang hati menurut kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa alasan dalam kebenaran firman Tuhan kenapa satu benih ketika ditanam itu tidak menghasilkan buah. Yang pertama saudara, itu adalah kondisi hati. Kondisi tanah, dalam hal ini saudara kondisi hati. Nah, Yesus dalam satu perumpamaan, dia mengumpamakan ketika seorang sedang menabur, salah satu benihnya atau bibitnya itu saudara jatuh di pinggir jalan. Ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, yang otomatis tanahnya keras, ya, berbatu-batu, dan tidak ada tempat di mana itu memungkinkan hidup saudara, maka otomatis tidak akan bisa hidup, bertumbuh dan memberikan hasil kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, dikatakan benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Apa maksudnya saudara? Dalam Matius pasalnya yang ke-13 ayat 20-21 dikatakan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Sampai di situ dulu saudara. Mungkin saat ini kita masuk dalam kategori ini, mendengar firman ya dengan sukacita. Tapi kemudian selanjutnya saudara, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Saudara, banyak kita jumpai orang-orang akhirnya meninggalkan Tuhan hanya karena tekanan ekonomi. Orang-orang yang dulunya serius mengikut akan Tuhan, ketika satu beban masalah sepertinya tidak ada jalan keluar, mereka akhirnya tinggalkan Tuhan. Tetapi saya berharap, bahkan kita semua merindukan, apapun keadaannya, kita akan tetap setia mengiring akan Tuhan. Amin. Tuhan mengajarkan kepada kita semua, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kenapa saudara? Alkitab berkata ujian terhadap iman kita itu mendatangkan ketekunan. Yang pertama, ketekunan menimbulkan tahan uji. Kemudian tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan, kata firman Allah, itu tidak pernah mengecewakan. Orang saudara kalau mau kuat harus banyak ujian. Ibaratnya kalau orang mau sekolah saudara, mau naik kelas, itu harus ujian. Kalau kita tidak naik kelas saudara, kemanapun kita pergi tetap pada tingkatan seperti itu. Jadi mari kita sebagai orang Kristen tidak akan terus menjadi bayi rohani, tapi kita akan bertumbuh dalam pengenalan yang benar karena firman Allah. Dan akhirnya nanti kita akan menerima buah. Ada sesuatu juga yang bisa kita hasilkan. Ada impartasi yang baik pada orang-orang di sekitar kita, karena kita iman bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian selanjutnya saudara, kenapa penyebab tidak berbuah? Matius 13 ayat 22, salah satu bibit dikatakan ditaburkan kemudian jatuh di tengah semak duri. Matius 13 ayat 22 mencatat seperti ini, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu,
sehingga tidak berbuah. Haleluya. Saudara, banyak orang juga saudara punya uang banyak tapi hidup dalam kekhawatiran. Orang yang banyak khawatir dalam kehidupannya, saudara, tidak akan pernah produktif. Seperti kesaksian dari Pak Gembala ya, mungkin minggu pertama dulu ya, mengatakan bahwa orang punya segala sesuatunya tapi tiap hari khawatir. Punya uang banyak tapi tidak tenang dalam hidupnya. Banyak terjadi seperti itu saudara, karena apa? Pikiran mereka bukan pada firman Tuhan. Saya tidak berkata saudara uang itu tidak penting ya, jangan salah saudara. Uang itu penting. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan bilang uang itu tidak penting. Memang saudara, karena mereka hidup zaman dulu. Dulu saja uang itu susah. Dan bahkan dulu saudara masih sistem barter boleh. Tapi sekarang tidak sama saudara. Semua orang sekarang butuh uang. Pengkhotbah berkata dalam Pengkhotbah 10 berkata seperti ini. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Itu kata firman Tuhan. Artinya saudara begini, dengan uang kita bisa beli fasilitas, kita bisa beli makanan yang enak sekalipun saudara. Tapi ingat bahwa uang bukan segalanya. Uang tidak bisa membeli nafsu makan seseorang. Banyak orang saudara punya uang banyak tapi tidak bisa menikmati makanan. Mau makan ini hipertensi, makan ini kolesterol naik dan lain sebagainya saudara ya. Bahkan kalau mungkin itu terjadi sama kita saudara, jangan anggap itu sebagai kutukan saudara. Mungkin Tuhan sedang ajar kita untuk kembali pada pola hidup sehat. Jadi kita bersyukur saudara, Allah masih memberikan kepada kita sampai saat ini kesempatan untuk menikmati hidup, menikmati kehidupan bersama dengan keluarga, orang tua dengan anak cucu. Bahkan di tempat di mana Tuhan bawa kita, Tuhan masih izinkan kita menikmati karir, menikmati segala sesuatu yang kita miliki. Kita bersyukur saudara. Banyak orang semakin diberkati semakin tidak tahu bersyukur. Dan bahkan banyak orang saudara punya segala sesuatu tapi tidak bisa menikmati hidup. Jadi apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, nikmati itu sambil terus mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur kalau kita masih bisa keliling-keliling, jalan-jalan, menikmati hidup. Bersyukur masih bisa memancing kok ya. Menikmati hidup, mancing saudara, wajar. Karena apa? Kita ini manusia, ada 3 komponennya saudara. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita butuh makanan. Haleluya. Tubuh ini butuh makanan saudara. Kalau kita tidak makan, loyo. Coba saudara, coba puasa yang biasa puasa. Hari pertama mungkin kuat, kalau kuat ya. Hari kedua yang biasa puasa 3 hari adalah hari di mana memang penderitaan yang luar biasa. Itu hari kedua saudara. Hari ketiga itu mungkin sama seperti perasaan ketika kita puasa hari pertama. Tapi kita tidak bisa pungkiri saudara, bahwa kekuatan kita berkurang. Jiwa itu makanannya apa? Jiwa kita butuh hiburan. Kita harus butuh hiburan saudara, sekali-sekali refreshing, tenangkan diri, kurangi stres berlebihan juga ya. Jiwa kita butuh hiburan. Tetapi jangan lupa saudara, bukan cuma tubuh dan jiwa yang dikasih makan, roh kita juga harus dikasih makan. Makanannya apa saudara? Makanannya adalah firman Tuhan. Makanannya adalah hubungan dengan Tuhan. Itu akan terus membaharui roh kita, terus menerus kuat di dalam Tuhan. Jadi saudara, satu hari saja kita tidak makan, itu bisa loyo. Bagaimana saudara roh kita juga yang sudah sekian lama tidak bersekutu dengan Tuhan. Makanya sangat penting setiap hari kita harus bangun komunikasi kita dengan Tuhan, bangun hubungan doa kita dengan Tuhan. Nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Saudara akan merasakan sesuatu hal yang luar biasa. Baca firman. Maaf bicara saudara, kadang kita jumpai orang yang bahkan urutan dari Kejadian sampai Wahyu saudara di Alkitab dia tidak tahu. Mudah-mudahan tidak ada di tempat ini ya. Kalau pegang Alkitab, Mazmur itu di mana ya? Atau kitab ini itu ada di mana? Tidak tahu susunannya saudara. Bedakan dengan orang-orang yang ada di luar Tuhan, yang mungkin yang saudara kita yang lain, saudara dalam keyakinan lain. Mereka dari kecil diajar.
Yang seharusnya kita pun seperti itu. Apa yang harus kita berikan pada generasi kita selanjutnya, saudara? Mungkin kita tidak berikan kepada mereka harta benda yang banyak, tetapi satu hal yang dapat kita wariskan pada generasi kita, wariskan kepada mereka takut akan Tuhan, wariskan kepada mereka mencintai Tuhan, wariskan kepada mereka mencintai pelayanan. Dan kita akan melihat, saudara, janji kebenaran firman Tuhan sampai keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang mengasihi Tuhan itu diperhatikan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi penting, saudara, dalam kehidupan kita itu kita harus mampu menghasilkan buah yang baik. Saya pinjam istilah yang sering saya dengarkan di tempat ini, supaya bagaimana sikap hidup kita itu menjadi mimbar pemberitaan bagi orang lain, sehingga ketika orang melihat kita, mereka melihat Kristus hidup dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu tadi ada 3 alasan kenapa bisa tidak berbuah. Karena posisi tempat media tanamnya itu tidak baik. Kemudian saudara yang diberkati Tuhan, kenapa kita harus berbuah? Firman Tuhan berkata di sini bahwa kalau orang tidak berbuah itu dipotong. Kalau orang tidak berbuah itu tidak menghasilkan buah yang baik, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa buah juga sebagai standar untuk saudara dan saya berkenan kepada Tuhan. Lihat ayatnya yang kedua, saudara. Dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kehidupan kekristenan, saudara, tidak hanya dilihat dari lamanya saudara dan saya menjadi orang percaya. Banyak orang Kristen lahir dan sejak KTP-nya, ya, dari lahir bahkan saudara sudah menjadi orang Kristen. Tapi pertanyaannya, apakah dia menjadi pelaku firman atau tidak? Kita hari-hari ini saudara begitu banyak terjadi. Tuhan mau datang cari kita, tetapi kemudian kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini mari kita mau terus belajar, saudara. Saya mau katakan bahwa pekerjaan Tuhan di kayu salib itu sudah selesai. Akhir hidupnya dia berkata sudah selesai. Artinya saudara, segala kutuk dosa yang turun dari Adam sampai pada kematian Kristus itu sudah selesai, saudara. Jadi apakah saat ini saudara kita masih bisa berdosa? Masih. Dosa apa, saudara? Dosa yang kita lakukan sehari-hari. Makanya pertobatan itu setiap hari. Kadang saudara kita tidak sadar perkataan kita menyinggung orang lain. Kadang kita tidak sadar banyak hal yang kita perbuat menyakiti orang lain. Padahal sebenarnya kita merasa biasa-biasa saja. Tetapi mari ketika kita bangun pagi hari, saudara, jangan bangun pagi langsung cari kopi. Haleluya. Bangun pagi, saudara, duduk dulu, nikmati Tuhan. Saya belajar, saudara, kemanapun saya pergi dan berada. Dan bahkan ketika saya bangun pagi, saya berutang kalau saya tidak duduk di kaki Tuhan. Saya bersyukur, saudara, ada gitarnya Papa Angel yang walaupun suaranya saudara agak sumbang, ya. Itu biasanya saya ambil, saudara, saya pergi ke kamar sebelah, tiap pagi saya bangun hubungan saya dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena semua kita yang ada di tempat ini, kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Firman Tuhan berkata hari-hari hidup kita hanya selangkah dari maut. Apakah saudara bisa jamin ketika keluar dari tempat ini tidak bisa terjadi sesuatu dalam kehidupan kita? Atau mungkin Tuhan panggil kita ketika dalam perjalanan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, masa hidup manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Tapi banyak juga saudara orang tidak sampai pada usia seperti itu. Ada yang masih belasan tahun sudah dipanggil Tuhan. Ada yang 20-an, 30-an. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak tahu Tuhan berikan kepada kita kesempatan hidup di dunia ini sampai kapan. Tapi selama kesempatan itu Tuhan berikan, hiduplah dan menjadi berkat bagi orang lain. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tidak sama, saudara, tapi ingat bahwa Tuhan kalau menilai sesuatu itu tidak sama dengan ukuran kita. Apa yang dapat kita lakukan bagi Tuhan? Yang terutama, saudara, bagaimana kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Karena itu adalah hukum yang terutama. Hukum yang terutama dikatakan kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu.
Dan yang kedua, saudara, dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita tidak mungkin berkata, Tuhan saya mengasihi engkau, tapi kemudian kita bermasalah dengan orang lain. Kita tidak mungkin berkata, Tuhan saya mencintai engkau, tapi kita membenci orang lain. Itu perkara yang tidak benar, saudara. Tapi mari hari-hari ini kita mau belajar supaya bagaimana kehidupan kita yang sudah dibaharui, kita mau tetap ada di dalam Tuhan. Dan ketika kita keluar, kemana saja kita pergi dan berada, kita menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi saudara, ini identitas kita sebagai murid-murid Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan bisa menghasilkan buah yang baik. Ingat saudara bahwa kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita tidak akan bisa balas kebaikan Tuhan. Karena apa? Pengorbanan Tuhan itu terjadi bahkan ketika kita masih hidup di dalam dosa. Dan bahkan segala sesuatu yang baik, yang mungkin dalam pandangan orang itu baik, tetapi ingat firman Tuhan berkata, segala kesalehan manusia itu sama seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada yang patut kita banggakan dalam hidup ini. Semuanya tidak ada yang dapat kita banggakan. Tapi yang dapat kita banggakan adalah sesuatu yang akan membawa kita di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, mari tetap iring Tuhan. Saudara bisa lihat apa yang sudah terjadi di hari-hari ini. Tidak selesai satu masalah, muncul lagi masalah yang lain. Dan bahkan mungkin di dalam bangsa kita, bahkan sampai di luar negeri terjadi banyak hal. Tetapi ingat firman Tuhan sudah berkata bahwa semua itu pasti terjadi. Jadi jangan kita bangga dengan sesuatu apapun yang kita punya di dalam dunia ini. Kesempatan yang Tuhan berikan, terus hidup mempermuliakan nama Tuhan, setia mengiring Tuhan, cinta pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Firman Tuhan berkata bahwa dunia ini akan menuju kepada kehancuran. Mungkin jadi pertanyaan kepada kita, kira-kira kapan semua ini akan selesai? Masalah corona, perang, dan lain sebagainya, kira-kira kapan selesai? Tidak ada jaminan itu selesai, saudara. Sebenarnya Tuhan sedang mengajar kita untuk tidak terlalu mencintai dunia ini. Karena apa? Saudara dan saya itu diciptakan untuk hidup di dalam kekekalan. Alkitab berkata kewargaan saudara dengan saya itu bukan di dunia ini, tapi di dalam surga. Jadi pastikan semua kita yang ada di tempat ini tidak hanya sekedar datang sebagai warga gereja, tapi yang terutama kita menjadi warga kerajaan Allah. Katakan amin. Pastikan kehidupan saudara dan saya, ketika kita hidup di dalam dunia ini jadi berkat. Dan ketika Tuhan datang, dia akan berkata, masuklah hai hambaku yang setia, turutlah dalam perjamuan Tuhanmu. Itu yang kita rindukan saudara, supaya ketika Tuhan datang dan melihat kita, ada upah yang menanti kita. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, apa yang akan kita lakukan? Sederhana saudara, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak sama saudara kita semua. Ya. Mungkin dalam pelayanan Tuhan kita punya tenaga, kita punya sumbang pikiran, kita punya materi, kita punya pengaruh. Mungkin kita tidak sama dengan orang lain, dan mungkin kita berpikir, oh saya tidak bisa seperti sana. Yang sana keluarga ini punya materi yang banyak, saya cuma punya tenaga. Lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mungkin tidak punya pengaruh seperti orang tua kita, Om David misalnya. Dengan pengaruhnya dia bisa atur orang sampai itu gunung di Kaua itu tak cukup bisa berdiri gereja. Mungkin tidak sama seperti itu saudara. Tetapi apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, walaupun itu kecil, itu sederhana di mata manusia, lakukan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Saudara perhatikan ketika persembahan seorang janda miskin yang dicatat dalam firman Tuhan. Dikatakan orang-orang itu memberi dari kelimpahannya. Tetapi Tuhan berkata janda ini memberi lebih banyak dari semuanya. Walaupun nilainya kecil saudara,
Tapi saya percaya, yang kecil dalam pandangan manusia ataupun yang besar dalam pandangan manusia itu sama di mata Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi saudara, kita tidak hidup dari apa kata orang tentang kita. Mungkin hari-hari ini ada banyak hal yang kita sedang hadapi. Mungkin ada pergumulan demi pergumulan yang tidak pernah selesai, tidak pernah ada endingnya. Selesai satu muncul lagi yang lain. Tapi saya mau katakan saudara, satu hal yang tidak pernah berubah adalah janji Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Langit dan bumi akan berlalu kata firman Tuhan, tapi perkataan Tuhan itu tidak pernah batal. Mari saudara, sejenak kita akan masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Mari kita mau belajar untuk meletakkan setiap keakuan kita di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin kita sedang bergumul dengan keluarga. Mungkin kita sedang bergumul dengan ekonomi misalnya. Mungkin ada hal, masalah yang tidak pernah selesai dalam kehidupan kita. Ada beban pergumulan. Dan bahkan mungkin ada sakit hati yang saat ini sedang ada dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau katakan, manusia bukan tempat yang tepat untuk kita pergi. Mungkin satu kali saudara bisa minta tolong kepada keluarga. Satu kali mungkin masih bisa ditolong. 2 kali mungkin bisa ditolong. 3 kali. Tapi belum tentu seterusnya mereka siap untuk menolong. Tapi saya mau katakan pada saat ini, kapan saja kita pergi kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jaminan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan percaya dengan iman, kalau Tuhan yang beracara, itu akhirnya pasti luar biasa. Siapapun kita, mari mau belajar menundukkan diri di hadapan Tuhan. Semua kita yang ada dalam ruangan ini sama. Kita mau datang berkata kepada Tuhan, Tuhan kami butuh Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tidak mampu kalau bukan tanpa Tuhan. Tuhan kita ajaib. Jangan hanya bisa menjadi orang-orang yang percaya yang biasa-biasa saja. Tapi mari kita mau alami Tuhan. Mari kita mau alami Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau alami mujizat Tuhan. Karena mujizat Tuhan itu tidak pernah berubah. Ketika Tuhan yang berkata, Dia Tuhan yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Haleluya. Saya rindu kita mengangkat satu pujian yang berkata, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Kau ajaib bagiku. Ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi, dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi dari awal katakan pujian ini. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi, dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan dengan iman, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saudara, dari awal angkat pujian ini dengan penuh iman kepada Tuhan. Ingat bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagiku.
Katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku. Sembuhkan sakitku. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mari katakan dengan iman. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Amin. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku. Sembuhkan sakitku. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mari dengan penuh iman katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Kami percaya Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bersama dengan Tuhan. Kami rindu mujizat Tuhan menyatakan di tempat ini. Sembuhkan sakitku. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Sekali lagi mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya, haleluya. Saudara nikmati Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan dan berkata, kami percaya Tuhan. Kami mau tetap percaya walaupun sepertinya tidak ada dasar bagi kami untuk berharap. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita membawa setiap pergumulan kita, masalah kehidupan kita, mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau datang membawa setiap apa yang kita sedang hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita punya sakit, mungkin saat ini kita punya beban, mungkin saat ini kita mempunyai masalah. Mari kita mau datang kepada Tuhan dan sampaikan semuanya itu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Manusia terbatas untuk menolong kita. Keluarga terbatas untuk menolong kita. Tapi Tuhan tidak akan pernah terbatas untuk menolong saudara dan saya. Dia akan terus menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Dia akan terus menyatakan kemurahannya dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Kami tidak mampu ketika kami mengenalkan kekuatan kami. Kami butuh kekuatan daripada Tuhan. Kami butuh kekuatan daripada Roh Kudus. Haleluya. Ajaib. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Betapa Tuhan ajaib. Betapa Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami
Kami terus berdoa Tuhan, meneraikan setiap firman ke dalam kehidupan kami. Biar kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan akan terus menguatkan kami, sehingga kami tidak berdosa dan melawan Tuhan. Biar kami terus bekerja dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, menyerahkan terus pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Biar mata Tuhan akan terus tertuju pada pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang kerjakan di tempat ini. Lewat kedua hamba-Mu yang Tuhan percayakan di tempat ini, kami percaya dengan iman dan kami akan melihat perkara-perkara yang besar Tuhan sedang kerjakan di tempat ini. Oleh karena itu Bapa di surga, kami terus berdoa serahkan pelayanan Tuhan di tempat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Gembala yang tidak bersama dengan kami, dimanapun dia pergi dan berada saat ini, biar hikmat pengurapan Tuhan menjadi milik bagiannya. Diberkati dalam tanggung jawab pelayanan yang ada di tempat ini. Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberkati, menyatakan pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Bahkan Tuhan kami terus berdoa, menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam pergumulan dan bahkan sakit penyakit yang dia hadapi, pada bagian mata yang sedang bermasalah pada saat ini Tuhan, kami mau percaya dan imani bahwa tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk Tuhan kerjakan. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan meminta sesuatu, jika 2 orang sepakat meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan dengar. Saat ini Bapa di surga, kami lebih dari 2 orang, kami lebih dari 2-3 orang di tempat ini, kami banyak saat ini Tuhan. Kami mau sepakat berdoa, serahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk bagian tubuh yang sakit, bagian tubuh yang bermasalah. Kami mau berdoa biar di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan setiap sakit bagian mata yang bermasalah. Kami berdoa kesembuhan daripada Tuhan sedang terjadi. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami percaya, kami pulang, kami bawa berkat firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita masih dalam persembahan. Sebelum itu kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa buat kebenaran yang selalu mengingatkan kami Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, biarlah firman-Mu terus mengingatkan kami Bapa. Saatnya kami akan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, memberikan melalui korban persembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan pada saat ini Bapa boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan dalam pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga yang masih sisa pada kami Tuhan, berkati agar menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mengucap syukur kepada Bapa. Kasih
segala pujian, hormat, serta syukur ya Bapa. Engkau Allah kami yang dahsyat, ajaib, dan mulia. Kami mengucap syukur ibadah raya kami pada hari ini Tuhan sudah sertai, berjalan dengan luar biasa baik. Kami percaya segala kemuliaan, segala hormat, pujian hanya bagi Allah. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin dan percaya setiap kami yang sudah hadir pada hari ini Tuhan, kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang dilewatkan. Kami semua sudah menerima berkat ibadah, tinggal menjadi bagian milik kami semua. Sehingga di sepanjang minggu yang akan kami lewati ini Tuhan, kami yakin dan percaya pemeliharaan Allah menjadi bagian milik kami semua sidang jemaat-Mu. Dimanapun kami pergi dan berada, Immanuel memberkati dan menyertai hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami semua yang sudah menabur dalam korban persembahan, korban persepuluhan, pembangunan kas jemaat, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Pada siang hari ini Tuhan kami berdiri berdoa syafaat, kami memberkati bangsa kami. Diberkatilah bangsa Indonesia yang kami kasihi. Biarlah kiranya berkat yang dari Allah Bapa mengalir menjadi bagian milik bangsa ini. Indonesia makmur, Indonesia diberkati, Indonesia dalam perlindungan Allah. Kami percaya Tuhan, bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah ditolong dan dipelihara oleh Allah. Kami berdoa melepaskan berkat berdiri bagi Kabupaten Morowali, Kota Bungku yang kami kasih. Kami lepaskan berkat di dalam nama Yesus. Morowali diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kota Bungku diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa secara khusus hujan keselamatan terjadi atas kota kami, terjadi atas Morowali, Bungku dimenangkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hujan keselamatan menjadi bagian milik kota kami. Kami akan melihat Tuhan yang jiwa yang besar. Ada api Kristus di kota ini. Banyak jiwa yang akan datang diselamatkan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi suku asli Bungku Tombelala dimenangkan bagi Kristus. Kami percaya Tuhan dipermuliakan, Engkau yang akan beracara. Diberkati Tuhan yang jiwa yang besar melalui daerah kami yang kami kasihi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami berdoa, hamba berdoa bagi keluarga besar jemaat GPDI Cornerstone Bungku. Biarlah kiranya di aktivitas sepanjang minggu ini, apa yang menjadi usaha, pekerjaan, tanggung jawab dan tugas jemaat Tuhan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kemanapun mereka pergi dan berada, ada tiang awan Allah pada siang hari, dan pada malam hari ada tiang api Allah menyertai semua jemaat Tuhan. Kami berdoa biar semua jemaat Cornerstone berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Biar jemaat Cornerstone menjadi saksi, jadi berkat Injil kemana mereka pergi dan berada. Di sana nama Kristus dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi keluarga William Swijaya yang sudah membukakan tempat kami beribadah. Kami yakin dan percaya berkat Allah yang melimpah menjadi bagian milik keluarga kekasih ini. Semua yang mereka kerjakan dan usahakan, rumah tangga mereka diberkati oleh Allah. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi siang hari ini Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Gembala yang tidak bersama dengan kami dalam tugas tanggung jawabnya dalam pelayanan penginjilan di suku terasing. Kami berdoa urapan dan hikmat Allah menyertai menjadi bagian milik gembala kami. Dimanapun Bapak Gembala berada, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga dan melindungi. Jadi berkat akan tiba kembali di Bungku dengan selamat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami yakin dan percaya kami semua sudah terima berkat yang daripada Tuhan. Dijauhkan kutuk, didatangkan berkat. Dijauhkan sakit, didatangkan sehat. Dijauhkan celaka, didatangkan selamat. Segala keberkatan yang terbaik dari dalam sorga tinggal menjadi bagian milik kami semua pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami akan menutup seluruh rangkaian ibadah raya kami. Biar kiranya apa yang kami kerjakan hari ini mempermuliakan Tuhan punya nama. Kami pulang ada sukacita Allah menjadi bagian milik kami. Hidup kami tetap dalam kebenaran firman-Mu. Akhirnya kami akhiri seluruh rangkaian ibadah raya kami pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kekasih-kekasihnya Allah. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bawalah dan terimalah bagimu berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
Penghantaran, perlindungan, urapan, penyertaan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus akan menjadi bagian milik kita sekalian. Mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua, mendapati kita semua tetap setia dan tetap mengasihi Tuhan. Terimalah berkat ini sambil mengucap syukur. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan. Dengan iman bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Minta waktu sebentar. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini ibadah kita dahsyat dan luar biasa, amin. Yang sudah diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu saudara. Terima berkat yang terbaik. Minggu ini minggu berkat, minggu ini minggu mujizat bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya menyampaikan salam kasih.